balik lagi ke murid-muridnya. Sampai 3 kali Yesus berkata, jikalau boleh, tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Jadi kematian Kristus, saudara-saudaraku yang terkasih, yang saya sayangi, umat Kristen semua di bawah kolong langit ini, khususnya pengagung Edis TV, Justin, dan juga Sofia, itu sudah rencana Allah Bapa dari kekekalan, bahwa Kristus putranya yang sangat dia kasih. Kalau memang dengar dulu, sebentar lagi saya akan live. Elia, tadi Elia bicarakan sudah panjang. Udah panjang setengah jam. Tenang aja, nanti kalau kamu mau ke kokomal saya kasih kamu karpet merah. Nggak boleh. Jadi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kematian Kristus dan penyaliban Kristus itu adalah rencana Allah yang agung dari kekekalan, bahwa putranya yang sangat dia kasih, dia cinta itu harus mati di kayu salib, menderita luar biasa. Makanya sampai 3 kali Yesus berdoa ke Bapaknya sebagai kodratnya sebagai manusia, bolehkah cawan penderitaan, karena dia sudah melihat di ujung sana betapa tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, Al-Guzun, tentara Romawi, dia akan mencabik-cabik tubuhnya itu yang begitu luar biasa itu, ketakutan luar biasa. Makanya dia berseru, bahkan sampai meneteskan darah oleh karena pergumulannya. Tetapi apa kata Yesus? Kehendakmu. Jadi Yesus itu rencana dan kehendak Bapa akan mati di kayu salib untuk menebus dosa saya, keluarga saya, dan kita semua. Itu Pak Bom. Ya, saudara-saudara pengagung Edis TV, saya memahami psikologis Anda. Tapi ketika kau pandang salib Kristus, itu rencana Bapa, bukan rencana iblis. Besok kamu ke gereja melakukan perjamuan asa yang kudus, salib Kristus yang di rumahmu itu bukan rencana iblis itu. Kau gantung itu semua di dinding rumahmu. Rencana karya Allah Bapa yang begitu agung, yang sudah ditetapkan dari kekekalan sebelum segala sesuatu ada, bahwa putranya yang tunggal itu akan mati dan menderita di kayu salib 2025 tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Pak Bom, Tuhan berkati brother. Ya, aku sebelum turun, sebelum bobo, saya turun. Aku mau tanya satu hal aja. Saya sepakat dengan Pak Timothy bahwa hal yang baik yang diubahkan oleh Allah melalui salib itu adalah menyelamatkan kita. Tapi kalau pembunbunan Kristus di salib adalah memang rencana Kristus, memang kehendak dan keinginan Bapa, lalu mengapa anaknya menyuruh Bapaknya harus mengampuni orang yang melakukan kehendak Bapaknya? Berarti Bapa dan anak bersandiwara di Kalvari. Bukankah begitu? Berarti Allahmu tidak satu kehendak. Allahmu banyak kehendak. Lalu kamu mengaku sebagai Tritunggal. Itu saja? Ya, silakan. Itu untuk siapa? Saya atau untuk siapa? Ya, siapa aja Pak. Lanjut. Ya, tolong jawab, saya punya tadi pertanyaan dan kotong. Ini dulu aja Pak, aku nyambung Pak. Nggak usah. Nanti sebentar saya akan jawab itu. Ya, terima kasih. Oke deh, makasih ya. Oke. Kalau dengan hanya cuap-cuap saja, bening turun. Bahaya pernyataannya tadi itu Pak Bom. Itu pernyataan bahwa di situ ada 3 Tuhan di situ. Bahaya itu pernyataan itu. Ditarik lagi. Sebentar gini ya. Makanya saya udah kasih ayat. Bantah. Maaf Pak Bom. Si Billy bisa di mana ke? Iya nanti aku sama dia. Bisa kesurupan saya nanti Pak. Billy, diam saja. Kalau kau ribut, saya kasih turun. Oke? Kau ribut, saya kasih turun. Kau adik saya. Ya, kepemahamanmu oneness, tapi saya nggak bisa karena ada hubungan ya. Oke, jadi gini, saya silakan kalian bantah saya, tapi dengan bantah saya jangan pakai ilmu exegesis. Saya nggak suka itu. Jangan kita pintar karena berkuar-kuar. Ya, di sini orang Kristen, apalagi kita orang Protestan, Alkitab itu utama firman Tuhan. Kita di sini diskusi, jangan menafsirkan. Tolong bantah, saya punya Kisah Rasul 2 ayat 23. Yang kita bahas ini bukan karya keselamatan. Masalah penyaliban, karya penyaliban itu, ya. Sisihkan itu dulu.
Makanya di Kisah Rasul 2 ayat 23 di situ ada tanda kutip koma. Baik itu dalam bahasa aslinya maupun bahasa Indonesia. Dia yang diserahkan Allah, dia ini Yesus. Yesus yang diserahkan Bapa menurut maksud dan rencananya. Ada katanya. Itu stop sampai situ dulu. Kita bahas itu dulu. Baru kita lanjut. Oke. Sebentar kiamat ya. Christian Print, silakan. Sure. Tadi saya duluan naik, Pak. Oh, kiamat yang duluan ya? Iya. Jangan siapa, saya mau dengar dulu penyanyi si CP ini mau ngomong apa. Boleh dia minta Jangan ribut ya, Ustaz. Saya diturunkan lupa. Ini kan Oneness. Sudah beda Pak Elia. Pak Bom. Billy turun dulu Billy ya. Iya, turun dulu ya. ke laut ini sampah satu ini. Ya, Billy turun dulu. Ganjal truk kayak iya. Turun dulu ya. Kalau Billy nggak mau turun, Billy diam. Nanti belum bicara ya. Turun kan Pak. Tahu saya turun Pak. Bos. Karena saya tidak mau duduk sama. Oke, Billy turun dulu sudah ya. Billy turun dulu. Oneness mau pansus. Oh, ribut nanti. Oneness mau pansus. Iya boleh Pak, saya diperbesar. Iya. Sebentar kiamat ya, sebentar. Saya pakai Vitex ya, makanya saya punya akunnya tampias-tampias. Sebentar ya. Oke, lanjut. Silakan. Ini boleh diperbesar. Sebentar. Oke. Oke. Jadi sebetulnya ini kemarin sudah saya bahas sih. Jadi kalau berbicara tentang di dalam Kisah Rasul 2 ayat 23 ya, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Apa maksud dan rencana Allah? Apakah untuk menyakiti sang putra melalui kodrat kemanusiaannya? Apakah seperti itu? Kita lihat di dalam Ibrani 2 ayat 14. Di sini rencananya untuk apa? Ternyata untuk memusnahkan dia, yaitu iblis. Jadi maksud dan rencana Allah itu apa? Untuk membantai iblis, membantai kuasa maut melalui apa? Melalui pentiadaan kematian, dengan mengambil kematian dan membangkitkan. Melalui apa? Kodrat kemanusiaan Kristus. Itu maksud dan rencananya. Nah, tetapi maksud dan di dalam Matius 26 ayat 4 dikatakan, dan mereka berunding ini. Untuk apa? Rencana untuk menangkap Yesus. Apakah mereka ini diurapi oleh Roh Kudus? Untuk, mau dibilang ini sebagai rencana Allah juga, yaitu untuk menangkap Yesus, untuk dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Apakah itu rencana Allah? Kan jelas, ini bukan rencana Allah. Untuk menyakiti sang sabda ini tidak mungkin, karena Allah itu kasih, nggak mungkin ada keberawalan kebencian pada ontologinya Allah yang secara ekonominya kehadiran sang anak ini. Masa yang Allah itu kasih tiba-tiba ada tipu muslihat gitu, yang mana mereka ini tua-tua Yahudi, orang-orang Mahkamah Agung, dan semuanya itu diurapi oleh Roh Kudus. Kan mereka bukan orang Kristen. Berarti rencananya di sini untuk menyalibkan Kristus. Rencana siapa? Rencana si jahat. Ya, terus juga di dalam Yohanes 13 ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis, loh, jelas ini iblis loh. Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Jadi karena di sini iblis termasuk, di sini pun rencana untuk menyakiti Kristus itu adalah rencana dari iblis. Ya, jangan sampai kita bilang, ya ini pokoknya cuma satu rencana doang. Jadi kalau rencana untuk menyalibkan Kristus, untuk menyakiti Kristus, itu adalah rencana dari si jahat.
Tetapi bicara tentang rencana Allah, maksud dan rencananya apa? Untuk membantai iblis dengan apa? Dengan maksudnya iblis itu. Makanya ini saya tunjukkan ya. Makanya di dalam seluruh penjelasan patristik ini kemarin sudah dibahas ya, iblis itu tertipu dengan tipu dayanya sendiri. Makanya dijelaskan apa? Gregorius dari Nisia abad keempat. Di sini dijelaskan tentang umpan ikan. Jadi seperti ada ikan gitu ya, tetapi kait keilahiannya itu tidak dinampakkan oleh Kristus. Itu yang disebut sebagai kenosis, ya, tidak menampakkan. Jadi ketika Kristus menghadapi iblis, dia sepertinya dia lemah. Nih, jadi dijelaskan di sini iblis itu digambarkan sebagai monster laut tertipu oleh kemanusiaan Yesus yang tampak lemah dan fana, sehingga apa? Berusaha menelannya melalui penyaliban, tetapi ketika menelan malah dihancurkan dari dalam oleh Kristus. Makanya dikatakan ini, namun kemanusiaan Yesus bagaikan umat yang menyembunyikan kait keilahian. Saat iblis mencoba menghancurkan Yesus, keilahiannya justru menghancurkan kuasa iblis dari dalam. Ya, dan masih banyak lagi teks patristik lainnya. Dari Yohanes Chrysostomus juga menekankan apa? Bahwa iblis bertindak berdasarkan kebanggaan dan keinginan untuk menghancurkan Mesias, tetapi tanpa menyadari bahwa kematian Yesus justru akan menjadi kemenangan atas maut. Jadi kematian Kristus masuk dalam kerajaan maut itu adalah malapetaka bagi iblis. Iblis maunya apa? Oh, ini dengan kecerdasannya dia, dengan keberaniannya dia berpikir, tetapi justru Tuhan menunjukkan kebodohannya dia dari kecerdasannya si iblis itu sendiri. Makanya dia tertipu oleh tipu dayanya sendiri. Terus juga di sini juga menjelaskan penyaliban sebagai kegenapan dari rencana Allah. Rencana Allah itu apa? Bukan menyakiti Kristus. Itu yang saya kemarin bilang, itu penal substitution. Kalau nggak salah kemarin ada elang ya naik ya. Elang ini kalau mendukung konsep penal substitution berarti dia udah bertentangan dengan doktrin di Katolik sendiri. Ya nggak tahu saya kok bisa mendukung tentang penal dia. Sedangkan dalam iman yang ortodoksi diajarkan oleh gereja sejak awal itu gak ada konsep penal-penalan ini. Menyakiti itu konsep dari takdir-takdir itu tadi. Dari kepemimpinan sudah direncanakan, deskripsi segala sesuatu. Gitu ya. Sebentar kiamat, saya potong dulu. Penjelasannya simpel. Rencana iblis itu apa? Untuk menjadikan Kristus. Rencana Allah. Bisa dengar nggak ya, teman-teman? Kristus menghancurkan iblis. Ya, sudah jelas. Gimana Pak? Bisa dengar suara saya, teman-teman? Bisa. Tes 1, 2, 3. Bisa nggak ya? Iya, sudah Pak. Kiamat bisa dengar? Bisa dengar. Christian Priest bisa dengar? Bisa. Oh iya, sorry. Kiamat, sebentar. Ada dua hal yang pertanyaan saya mau bertanya. Pada waktu Yesus belum disalib, Yesus tahu nggak kalau dia akan disalib? Akan disalib kan dia mana tahu? Tentu tahu. Hah? Tentu tahu. Apakah pernah Yesus dia berkata bahwa dia akan disalibkan? Sampai 46. Ya. Lukas berapa? 24 ayat 4. Nah, itu sudah selesai. Pertanyaan saya, sebelum penyaliban, apakah Yesus ada berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan disalibkan? Kan dia kan maha tahu. Jadi Kristus sudah mengatakan bahwa jangan memberitahu mereka bahwa aku itu Mesias. Bukan itu pertanyaan saya, kiamat. Bukan itu pertanyaan saya. Pada waktu kan tadi kiamat bahwa di Matius 26 ayat 2. Pertanyaan saya sebelum Matius 26 itu, apakah Yesus ada bilang kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati dalam bentuk disalibkan sebelum orang Yahudi tentukan itu? Ya, terus hubungannya apa enggak? Pertanyaan saya itu saja. Apakah Yesus akan... Yang jadi masalah ini kan penyaliban ini karya apa? Iya, menurut kiamat, itu saya balik ke situ. Kan itu kan poinnya. Iya. Kan tadi kiamat bilang dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke 23 itu kan ada dua macam, karya penyaliban dan keselamatan, gitu.
Nah, tadi kiamat menjelaskan apa yang dibicara Ibrani. Kalau lari ke Ibrani 2 ayat 14, Tuhan itu harus menjadi sama dengan manusia, toh? Mempunyai darah dan daging. Itu sesuai dalam Roma 1 ayat 3, Roma 8 ayat 3, Yesaya 43 ayat 4, itu maksudnya. Perbuatan itu harus dan menjadi sama dengan manusia. Nah, pertanyaan saya, tadi kiamat bawa mundur ke Matius 26 ayat yang kedua. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, apakah waktu Yesus sebagai manusia sebelum disalibkan, dia berkata nggak sama murid-muridnya bahwa dia akan mati dalam keadaan disalib? Ya, terus hubungannya apa, Pak? Dengan rencana penyaliban. Hubungannya apa? Kan tadi kita bahas Kisah Rasul 2 ayat yang ke-23. Ini menuju kepada ini yang tadi nih, bahwa salib ini adalah rencana Bapa atau rencana iblis. Bukan karya keselamatan yang kita bahas. Penyaliban ini. Nah, makanya saya tanya di kisah, apakah sebelum di Matius 26 ayat 2 Yesus pernah nggak mengatakan bahwa dia akan mati, dia akan dibunuh sesuai dalam Kisah Rasul 2 tadi tuh ayat 23. Karena Yesus memberitahukan 4 kali. Nah, apakah selama Yesus memberitahukan itu bahwa dia akan mati dengan cara disalibkan atau tidak? Seperti tadi kiamat bawa dalam Matius 26 ayat 2. Ada nggak dia tahu bahwa dia akan mati disalibkan? Jadi ketika dikatakan gini ya, apakah Kristus tahu bahwa dia akan disalib? Jelas dia tahu. Makanya Kristus sendiri itu dibaptiskan. Untuk apa? Untuk menyucikan air dan untuk menunjukkan apa? Tentang kematian dan kebangkitannya. Jadi kalau apa hubungannya antara Kristus memberitahu dengan tidak? Sedangkan yang dibahas di sini, apakah rencana Allah itu untuk menyakiti Kristus? Apakah tua-tua Yahudi itu diurapi oleh Roh Kudus sehingga ketika mereka merencanakan untuk menyalibkan Kristus, itu adalah rencana dari Allah untuk yang sudah mereka diurapi itu terlebih dahulu supaya menyalibkan Kristus. Itu loh Pak, yang lagi dibahas itu. Jadi saya kira nggak ada hubungan untuk Kristus pernah bilang nggak? Itu nggak ada hubungan. Ada hubungannya karena dalam Kisah Rasul 2 ayat 23 kiamat membawa ke tentang keselamatan itu. Harus Tuhan menjadi manusia mempunyai daging. Dalam Ibrani 2 ayat 14, bukan karya penyaliban. Pertanyaan saya, kiamat bawa ke situ. Kiamat menjelaskan seakan-akan rencana itu hanya rencana Mati keselamatan. menghancurkan kuasa maut itu apakah nggak ada hubungannya sama penyaliban? Pak? Bisa jangan potong nggak kalau saya ngomong gitu loh, yang supaya enak. Saya hormati kalian semua loh. Ya ini kan dialog ini. Iya kan, saya jangan potong dulu tuh. Gini. Pertanyaan saya, tadi kan Kisah Rasul 2 23 itu pernyataan saya untuk kalian bantah. Saya lihat kalian bantah dengan Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14 itu kan buatan dari Kejadian 3 ayat 15, Kejadian 22 ayat 1 sampai 20 ayat 3. Kena band ya mic-nya. Halo Ki, suara mana Ki? Coba tes Ki. Ya, jadi kalau sebelumnya Kristus pernah bilang nggak kepada para murid sebelum disalib, pernah bilang apa enggak? Itu pernah. Misalnya di mana? Di Markus 9 ayat 31 dikatakan ini, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Itu masalah membunuh. Akan ada contoh dalam Matius 20 ayat 19 kan. Itu pertanyaan saya. Yesus sudah tahu bahwa tadi kan kiamat ke bawah orang Yahudi, dia merencanakan. Nah memang Tuhan izinkan mereka merencanakan buruk-buruk itu. Tapi Tuhan sudah tahu bahwa nanti dia akan mati Tuhan disalib. mengizinkan atau Tuhan yang menyuruh mereka? Mengizinkan. Ayub 1 ayat 12 mengizinkan.
Berarti rencana untuk menyalibkan Kristus, untuk menyakiti Kristus ya, untuk menyalibkan ukuran Bukan, sabar dulu, saya belum selesai. Itu rencana siapa? Sebentar, Kiamat. Itu poinnya. Sebentar, Itu itu poin rencana aja. siapa? Saya nggak mau kalian abu-abu. Saya enggak. Jadi menurut- justru saya terus terang. Justru saya mau tanya, Mau menyalibkan menurut- Kristus itu rencana siapa? Kalian ini bisa diskusi. Sebentar, itu poin. Saya mau tanya dulu. Kalau saya rencana Allah Bapa, bukan iblis. Rencana penyaliban. Oh, jadi rencana untuk menyalibkan Kristus, untuk menyakiti Kristus di atas kayu salib. Bukan menyakiti dong. Sabar dulu. Penyaliban itu, keselamatan itu, penyaliban itu loh. Jangan campur-campur. Beda Pak, kalau rencana keselamatan dengan rencana Oh, menyalibkan, berarti menurut Kiamat penyaliban itu rencana iblis. ketika dikatakan mereka merencanakan untuk menyalibkan Kristus, itu ada rencana. Enggak, jangan mutar-mutar. Saya nggak suka kalian mutar-mutar. Enggak mutar Pak, saya tuh the Oke, point. silakan. Rencana Kalau saya mereka ngomong jangan adalah potong ya. menyalibkan Kristus. Berarti menurut Kiamat penyaliban itu rencana iblis. Begitu aja, tur poin. Betul, ketika itu dikatakan itu Ya menyakiti sudah, Kristus. terima kasih banyak. Saya nggak potong. Ya sudah, berarti penyaliban itu rencana iblis ya. Betul, ketika Oh, sudah, menyalibkan oke, sudah betul, oke. Kristus. Ya sudah selesai, Kapan sudah Kristus selesai. tadi sudah saya tunjukkan Pak. Ya sudah, itu saya sudah rekam, sudah Ini selesai. saya tanya Pak. Enggak usah tanya, nggak usah tanya. Saya cuma tanya itu saja, bro. Berarti Saya tanya Kiamat nih, sudah sama Pak mengaku. Bung. Boleh nggak? Ya. Oke, Kiamat tolong baca. Coba sebentar, terakhir. Coba Kiamat. Abis itu Kiamat ngomong panjang. Saya tahu Kiamat sudah. Satu, supaya aku tahu posisinya Pak Bung nih. Santo Irenaeus. Sebentar. Saya hanya bertanya. Dari tadi kalian bicara, saya tidak bicara, saya diam. Ini justru poin yang penting ini yang sedang dibicarakan. Santo Irenaeus di dalam Against Heresis Sebentar dulu, Kiamat. bahwa penyaliban itu sebagai bagian dari pertarungan kosmis antara terang dan gelap. Iblis mengira kematian Kristus adalah kemenangannya, tetapi kebangkitannya justru membalikkan keadaan. Begitu juga dijelaskan oleh Santo Cyril dari Yerusalem abad keempat tentang katekisasi baptisan, menjelaskan apa bahwa melalui kematian Yesus kuasa iblis dihancurkan dan manusia dibebaskan Darah dari Yesus perbudakan berkuasa, dosa. oh Tuhan. Jadi poin yang sedang dibicarakan rencana menyalibkan Kristus atau rencana penyaliban itu dari mana? Dari Tuhan atau dari iblis? Silakan Pak. Nggak, saya tanya kau tadi, itu saja. Rencana, jangan putar-putar balik-balik. Rencana penyaliban itu, siapa yang merencanakan? Itu rencana menyalibkan Kristus itu adalah rencana. Sabar, menyalibkan dan salib itu penyaliban. Sebentar, dengar bahasa saya baik-baik. Arti rencana penyaliban Yesus itu rencana siapa? Penyaliban itu. Rencana iblis. Oke, terima kasih. Udah, saya nggak usah ribut dengan kalian. Saya nggak mau ribut itu saja. Rencana ini bukan rencana. Udah, nggak usah. Orang sudah tahu bahwa saya bilang mengatakan. Saya mau tahu jelaskan sebentar. Menurut Bapak nih, rencana Oke, rencana coba tolong baca Yohanes 19 ayat 10 dan 11. rencana keselamatan. Sudah, terima apa? Bapak sepakat nggak? Ada dua hal. Oh, saya nggak sepakat dengan kalian. Udah, kita nggak sepakat, berbeda nggak apa-apa. Penyelamatan. Sebentar. Rencana keselamatan. Saya nggak sepakat dengan kalian. Udah, nggak apa-apa. Kita berbeda, nggak apa-apa. Oke. Sebentar. Berarti menurut Bapak di dalam Matius 26 ayat 4 mereka merundingkan suatu rencana untuk menyalibkan Kristus. Itu rencana Allah. Loh, masa rencana Allah? Tuh, gimana Pak? Sekarang Bapak bisa Yesus harus mati. Sebentar, kau jawab, saya punya pertanyaan dulu. Tadi kan kau sudah jawab. No. Ini Jamat. 26 ayat 4. Jamat, Di situ- kalian sopan, saya sopan loh. Kalian sopan, saya sopan loh. Iya, saya juga sopan Pak. Iya, makanya kalau saya ngomong jangan potong dong. Jangan kita Ya, ribut coba dong. Boleh saya, Bapak Pak? jelaskan tuh Kiamat. Matius 26 ayat 4. Ya, sabar. Rencana Allah atau rencana Sabar, iblis? saya sudah jawab. Itu bukan rencana Allah. Ya, coba. Itu bukan rencana Allah. Berarti rencana Sebentar. untuk menangkap Kristus, untuk menyalib Kristus. itu Sabar. Jangan langsung framing gitu, Kiamat. No, saya mau fokus. Berarti Loh, kau yang untuk putar-putar, Kiamat. Sebentar, kalau kau potong-potong, saya kasih turun, Kiamat. Gini. Gini, jangan kau semua pendeta kau debat. Kau tidak diurapi, Kiamat. Kau nggak boleh begitu. Iya. Semua pendeta, kau tidak boleh pendeta semua kau debat. Kalau Budia Salih kau boleh debat, kalau saya jangan kau debat, ya. Ya silakan Oke? Pak. Bapak Oke. jawab Matius 26 ayat Iya, 4. sabar. Saya cuma minta Ya. komitmenmu saja. Penyaliban itu karya iblis kan, menurutmu kan? Berdasarkan Matius 26 ayat 4, itu iblis.
Bapak gimana? Berarti karya Yesus harus mati di atas kayu salib sesuai dalam nubuatan para nabi, itu memang rencana Itu iblis. sudah Bapak tambahi. Jadi Loh. itu bicara rencana keselamatan. Loh, gimana sih Pak? Kalau rencana keselamatan, loh, gimana sih? Rencana penyaliban Oke. Kristus dari Begini. orang-orang tua-tua Yahudi. Saya tanya, yang mengeksekutor, Begini. merencanakan penyaliban. Apa maksud di atas kayu salib itu tumitmu akan remuk itu maksudnya apa? lompat, Pak. Sebentar. Itu poin aja. Perencanaan penyaliban Kristus itu rencana Allah atau rencana iblis? Kiamat. Tolong. Nggak ada kaitannya Pak dengan kenapa kok harus di tangan, itu nggak ada kaitannya. Bukan tangan, bukan. Maksudnya di Kejadian 3 ayat 15 itu tulang tumitnya itu kan remukan. Kata remuk itu dia harus disalibkan atau apa? Itu dulu. Nggak Kejadian 3 ada. ayat Itu 15. nanti belajar ini Pak, perbandingan teks nanti antara Masoret dengan Septuagint. Tapi itu udahlah Pak, mungkin nggak ke situ. Oke, Tapi coba kau baca, sekarang ini, tolong baca, Fokus coba dulu, Kiamat. Pak. Nah, coba fokus. Oke, ini fokusnya di sini. Coba tolong baca saya Yohanes 19. Bapak kenapa nggak mau menjelaskan? Matius Iya, ini saya mau jelaskan di sini. Jawabannya di sini. Coba tolong baca saya Yohanes 19 ayat 10 dan 11 coba. Ayat 10. Maka kata Pilatus kepadanya, jikalau engkau mau bicara dengan aku, tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun. Ini ya karena otoritas dia mau menyombongkan diri di hadapan Kristus. Ya, dia nggak punya kuasa apapun di dunia ini. Dia hanya Kuasa punya apa? Kuasa menyalibkan atau bukan? Kuasa hanya menyalibkan kuasa bukan? sepetak. Yaitu apa? Kuasa Yaitu menyalibkan atau bukan? ya, yang dalam mau dengan rencana untuk menyakiti Kristus. Kuasa menyalibkan bukan? Kuasa untuk menyalibkan bukan? Kalau bicara tentang kuasa, di sini kan ditunjukkan ada dua hal. Yang dimaksud Kristus apakah yang dimaksud Pilatus itu adalah kuasa Allah? Kan bukan. Tetapi yang dikatakan oleh Kristus itu adalah kuasa Allah dalam keselamatan. Jadi dia hanya ada kuasa, yang mana kuasa dari si jahat untuk menyakiti Kristus. Sedangkan yang Kristus mau katakan apa? Yaitu adalah iblis yang akan tertipu dengan apa? Oke. Dengan kepicikannya dia sendiri. Kiamat pakai teori mana nih? Teori ortodoks atau teori mana yang kau pakai ini? Teori ini? Saya kira mau itu Protestan, mau itu Ortodoks, mau itu Katolik sama. Nggak, kalau Katolik dan Protestan tidak mengatakan bahwa penyaliban adalah apa? Karya iblis. Loh itu Bapak, itu kan berdasarkan Bapak gereja kan Pak? Enggak, Katolik. coba tanya sama orang Katolik. Bapak cari orang Katolik mana yang mau Sebentar ya, itu sebentar ya, adalah penyaliban sebentar. Itu Sebentar, adalah sebentar. rencana. Kiamat sabar ya, bisa diskusi ini sabar ya. Sabar. Iya, coba dicarikan Sebentar, orang sebentar, Katoliknya sebentar. mana. Biar nanti saya kasih Sebentar. karakteristik. Betul sama. Pada akhirnya penyaliban itu bukan kehendak iblis, bukan kehendak Kristus. Iblis tidak mau Yesus disalibkan. Intinya. Maka dia menggunakan cara trik macam-macam. Sebab dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ayat yang ke-8. Mulai ayat 78. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita.
tidak ada dari penguasa dunia Yang ini dimaksud penguasa dunia ini adalah para pengikut-pengikut roh jahat ini. Para pengikut iblis, ya. Terus yang mengenalnya. Sebab kalau tadi Romo Biantoro bilang apa? Yang ingin Jadi rencana untuk menghalangi rencana keselamatan itu dilakukan oleh Petrus untuk saya ulang membela lagi, Kristus. saya ulang lagi, saya ulang lagi. Betul. Saya ulang lagi. Saya Jadi ulang lagi. berbicara- Iya, jadi saya Petrus- sama dengan Romo Biantoro. Makanya saya tanya dulu sama. Yang dimaksud oleh Petrus itu apa? Jadi kiamat, Menghalangi, sabar, untuk sabar. menghalangi rencana Kiamat, keselamatan. jangan begitu dong. Saya tidak suka begitu. Sabar dong. Kalian suka bicara sama kadung ya. Kita juga begini. Kan saya kan jawab, Pak. Nanti kau jawab sabar. Ya, udah silakan. Itu apa yang dikehendaki iblis? Yang dikehendaki hanya untuk menghancurkan. Jadi iblis kehendaki kehancurkan. Menghancurkan, betul. Oke. Dengar. Jadi, Pak. Dengar. Jadi, Pak. Kiamat, Tadi saya dengar menjelaskan dulu. tentang dua rencana. Iya, dengar dulu. Nanti, Pak, Bapak udah Ya dengar dulu deh. Aduh, kalian kenapa sih? Pada akhirnya penyaliban itu bukan kehendak iblis, bukan kehendak Kristus. Penyaliban bukan kehendak iblis. Penyaliban bukan kehendak iblis. Bukan kehendak Yesus. Saya ulang. Itu apa yang dikehendaki iblis? Yang dikehendaki hanya untuk menghancurkan. Pada akhirnya penyaliban itu bukan kehendak iblis, bukan kehendak Kristus. Iblis tidak mau Yesus disalibkan. Iblis tidak mau Yesus disalibkan. Ini Romo Biantoro loh dari Ortodok. Sudah kiamat, silakan. Oke. Itu ada dua hal yang perlu dipahami distingsi dari penjelasan dari Episkop Daniel ya. Jadi ketika dikatakan di dalam di dalam apa hubungan dari Matius 26 ayat 4 dengan Matius 16 ayat 23. Tadi udah dijelaskan oleh Episkop bahwa apa? Maunya iblis itu untuk menyakiti Kristus. Jadi jelas di dalam Matius 26 ayat 4 di situ rencana untuk menangkap Yesus, untuk menyalibkan Kristus itu adalah rencana dari iblis. Tetapi kalau kita lihat di dalam Matius 16 ayat 23 dikatakan Kristus, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Apa yang dipikirkan Allah? Yaitu rencana keselamatan. Jadi di sisi lain, Petrus berpikir untuk dia itu membela Kristus dari ancaman orang-orang yang akan menangkap dia. Tetapi Petrus tidak paham tentang rencana keselamatan. Karena di sini ada dua hal. Antara Petrus nggak memahami tentang rencana Allah, tetapi dia mau menghalangi tentang penyaliban itu. Dan di sisi lain penyaliban itu untuk menyakiti Kristus, rencananya itu adalah rencana dari siapa? Dari iblis. Tetapi rencana Allah melalui penyaliban itu adalah rencana keselamatan. Kiamat. Jadi ketika dibilang, dengarkan dulu Pak. Sebentar, kiamat. Sebentar, udah. Saya enggak, nanti kau jelaskan di kopurum saja udah. Begini kiamat, Ini kan maksud Bapak saya. diskusi sama saya. Saya kan Iya, menjelaskan. tapi sebentar, jangan banyak-banyak. Saya dari tadi ngomong pendek-pendek loh, sedikit-sedikit loh. Enggak. Saya tadi ngomong pendek-pendek. Saya cuma mau tanya aja. Kok Bapak mau? Ya, iya, udah, nanti habis itu. Sebentar, saya mau tanya dulu. Bapak ini Menurutmu, bilang kiamat jangan motong. Oke, saya nggak motong. Saya baru ya jelasin. tapi panjang loh. Sebentar. Ini. Gini loh. Satu, saya setuju dengan Romo. Romo berarti saya nggak mau calling ya. Menurutmu tadi Romo Biantoro dari Ortodok mengatakan penyaliban yang kita bahas tentang ini di sini. Penyaliban ini bukan rencana iblis, bukan rencana Yesus. Kamu setuju nggak dengan itu? Setuju. Dalam penjelasan apa? Ya sudah, selesai. Udah, nggak usah debat lagi. Udah, nggak usah debat. Jangan Jangan tahu mau didebatkan lagi. Udah, selesai. jangan dipintir. Mau Loh. Ya, kau yang bilang kok saya pelintir. dengarkan dulu. Saya jelaskan. Loh. Nanti kau jelaskan di rumah saya. Sudah selesai. Bapak potong. Ini Bapak potong penjelasan saya. Itu intinya loh.
Kamu setuju kan? Sebentar, jangan keras-keras suara, Kiamat. Bicara tentang Kiamat, jangan keras-keras suara, Kiamat. Kiamat. apa yang dimaksud Sebentar, Kiamat. Sebentar, Kiamat. Jangan, Kiamat, sebentar. Sabar. kan Anda menunggu. Jangan Anda loh. Sudah, sebentar dulu. Kiamat gini. Jangan panas, hati santai. Saya enggak panas, Pak. Iya sabar, jangan cerewet. Sekalian kenapa anak muda suka cerewet? Ya sudahlah, kalian hebat. Sabar dulu. Dengar pertanyaan saya, Kiamat. Dengar pertanyaan. Baik-baik. Aduh, ini Untuk menyalibkan Kristus. Itu rencana sebentar, siapa? Kiamat, sebentar, Kiamat. Jawab Ini dulu, deh. Pak. Biar Bapak Ya, sebentar dulu. jelas nih. Sudah, sebentar dulu. Saja sebutkan. Rencana menyalibkan Kristus rencana siapa? Rencana salib Untuk atau menyalibkan Kristus. menyalibkan? Hmm. Dengar, ini ada dua ya. Kalau rencana penyaliban jelas dari Allah Bapa. Oke? Eksekutor ini mereka melakukan penyaliban itu atas izin Tuhan. Ayub 1 ayat 12. Tapi untuk rencana penyaliban ini, Yesus akan mati dalam keadaan kematiannya. Dia akan suara sudah. Kalian ini gimana sih? Jangan. Ya sudah, keras suara, silakan. Kau ngomong keras suara, silakan. Kok Pak Bobom emosi? Bukan yang emosi dong. Dari tadi saya diam dong. Gimana sih? Hanya mengulang, Pak. Iya, sabar dulu. Tadi kan saya santai dong. Saya sudah santai kalau berarti kalian anak muda. Kan Matius 26 ayat 4. Iya, sebentar dulu. Pertanyaan saya, dengar ya, pertanyaan saya. Loh, kok malah Tolong. pertanyaan dijawab, Pak? Matius 26. Saya akan jawab. Tadi kan saya sudah jawab barusan itu. Saya sudah jawab dengan, aduh. Ada kata rencana. Ya sudah, kau ngomong dulu. Saya diam dulu. Kau ngomong dulu sudah. Loh, ini saya sudah selesai, Pak. Saya mau jawab bagaimana kalau kau ngomong? Kalau kau nggak kau turun saja sudah. Siapa? Pak. Begini, Kiamat. Aduh. Saya mau ngomong jangan potong dong. Saya minta Bapak. Ya diam, bisa di-mute Kak, bisa di-mute Kak, bisa di-mute Kak tidak? Bisa di-mute Kak. Diam kau. Diam ya. Kau kan bertanya, saya sudah jawab. Belum. Kan, aduh, turun sudah. Kau mau ribut-ribut dan saya ribut, turun sudah, turun. Kau biasa turun aja udah. Saya nggak suka ribut-ribut di sini. Gak boleh begitu dong. Waktu kau suruh saya jawab, kok ngerocos terus gimana sih? Izinkan saya jawab dulu, jangan kau ngerocos saja terus. Kau sudah dibantah oleh Romo Biontoro. Selesai. Untuk apa lagi kita mau ribut? Romo Biontoro sama dengan saya. Iya toh? Romo Biontoro mengatakan karya penyaliban itu bukan rencana iblis, bukan rencana Yesus, rencana Bapa. Sudah selesai. Berarti saya sama dengan Romo. Selesai. Sekarang kau tanya saya Matius 26. Saya sudah jawab tadi, kok potong. Bukan diskusi begitu, bro. Kau mau marah saya, kalian silakan. Saya di sini saya punya ajaran sendiri. Saya yang penting saya sama dengan Romo Ortodoks, saya hormat. Katolik saya hormat. Itu kalau mau protes silakan, kalian ribut sama Romo Biontoro. Itu Romo Biontoro yang bicara. Saya nggak potong-potong videonya. Saya punya ada satu lengkap di sini videonya. Kan kalian sudah setuju. Jangan kata begini, tetapi begini. Nggak boleh begitu, bro. Saya sama dengan Romo Biontoro. Saya cuma tanya itu, karya penyaliban itu karya siapa? Romo Biontoro jawab, bukan karya iblis, bukan karya anak, itu Yesus Kristus. Sudah jelas. Berarti karya Bapa. Selesai. Oke, silakan Sipi.
Jangan ribut-ribut. Ini kan kita ribut, saya nggak suka ribut-ribut. Iya, shalom Pak Bom, shalom teman-teman semua. Ini terjadi pertanyaan ke Komal saya, dan ketika saya menjawab, mendengar pertanyaannya tentang penyaliban. Penyaliban itu apakah dari pihak Allah atau dari pihak iblis? Dan saya melihat dari sudut pandang. Kita harus berhati-hati di sini. Dengarkan baik-baik. Penyaliban itu, keselamatan itu datang dari Allah, sehingga anaknya harus mati mencurahkan darahnya. Kita tahu itu. Keselamatan datang daripada Allah. Dan ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pandangan Bapa adalah kasih. Kasih. Lalu, apakah iblis berperan dalam penyaliban? Mari kita lihat sudut pandang, karena kita missnya di sudut pandang. Di Komal saya ajarkan mengenai sudut pandang. Hati-hati di sini. Ada sudut pandang para imam, ada sudut pandang Romawi, ada sudut pandang murid-murid, dan ada sudut pandang Bapa. Anda di pihak mana? Ketika iblis masuk, nanti kita bahas sudut pandang ini. Ketika iblis masuk kepada Judas, perhatiin di sini. Masuk kepada Judas. Penulis mengatakan Judas menjual Tuhan Yesus, dan berkali-kali penulis mengatakan ia yang mengkhianatinya, ia yang mengkhianatinya. Jadi dari buahnya kamu mengenal mereka. Maka penulis mengatakan Judas dari buahnya lah, buah pengkhianatan. Tapi dia nggak kerasukan setan. Paham ya? Coba kita bandingkan ketika Tuhan Yesus di Gerasa, ada 2 orang yang kerasukan setan. Ketika ada 2 orang yang kerasukan setan, perhatiinlah. Orang itu membanting-banting diri ke tanah, lalu melempar-lempar orang, kakinya dirantai, dan ketika Tuhan Yesus datang, apa kata iblis itu? Wahai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, apa urusanmu kepada saya? Dan kita tahu bahwasanya ketika iblis itu dihardik oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengasihi manusianya. Kenapa? Karena seluruh pikirannya, seluruh kemanusiaannya yang kerasukan setan itu dikontrol oleh iblis sepenuhnya. Tetapi ketika iblis itu dihardik, lihatlah, Tuhan mengasihi orang itu. Itu dikontrol sepenuhnya. Mari kita lihat dari Judas, mari kita lihat dari Romawi dan para imam. Apakah mereka kerasukan seperti orang di Gerasa? Tentu tidak. Dari buah-buahnya lah kamu mengenal mereka. Buah-buah Herodes, buah-buah tidak kebenaran. Maka di luar kebenaran dari si jahat, Herodes, Judas, para imam, mereka dari buah-buahnya, buah-buah yang membuahkan kejahatan kepada Yesus. Nah, mari kita lihat. Buah Judas adalah pengkhianatan. Itu bukan bersumber dari buah-buah roh. Dan kita tahu, Judas bukan kerasukan setan, bukan sepenuhnya dikontrol oleh iblis. Begitu juga dengan Romawi dan para imam. Itu tidak sepenuhnya dikontrol oleh iblis. Mereka memiliki free will, kehendak bebas. Mari kita cek ketika Claudia, dia bermimpi, kita tahu istri Pilatus, dia bermimpi, jangan kau apa-apakan dia orang yang kudus, benar? Tetapi apa yang terjadi? Kekuasaan Pilatus tidak menghalangi itu. Padahal sudah dikasih mimpi oleh malaikat loh. Harusnya ketika dia sebagai pemimpin, dia harus mengatakan iya, tidak. Lalu mari kita lihat Herodes dengan penguasaannya, dia nggak membuat suatu kepemimpinan yang adil. Artinya dia memiliki free will. Lalu Herodes mengatakan kepada bangsa Israel, aku akan memberikan pilihan kepada Anda, Yesus Barabas atau Yesus Kristus, mana yang kamu pilih? Maka bangsa Israel mengatakan, bebaskan Yesus Barabas dan salibkan dia. Oke, mereka memiliki free will.
Tuhan tidak pernah mencampur urusanmu ketika kamu memilih. Tetapi dia merajut masa depanmu jika kamu bergantung kepada dia. Kita tahu itu. Jadi, mengenai sudut pandang ini, terjadi bermacam penafsiran. Tetapi, aku percaya keselamatan kayu salib itu sepenuhnya karya Allah. Tetapi, mari kita lihat cara sudut pandang ini yang kita perdebatkan. Jikalau kita mengatakan penyaliban itu karya iblis, maka kita sedang duduk berpijak di dalam bagaimana para imam melihat, bagaimana Romawi melihat, bagaimana Judas melihat, dan para murid-murid melihat. Jadi, di sini adalah cara sudut pandang. Mari kita bahas ini persatu. Romawi dengan kekuasaannya, dia mengatakan penyaliban itu adalah suatu keadilan. Ini adil. Aku tidak, mereka tidak demo terhadap saya, dan tertib ini, dan jangan sampai masalah ini sampai kepada kaisar. Dia merasa ini adil. Itulah Herodes. Lalu dia melakukan keadilan itu dengan menjatuhi hukuman mati. Jadi menurut Herodes ini adalah suatu bentuk keadilan. Mari kita lihat sudut pandang para imam. Para imam melihat sudut pandang ini adalah ini suatu penghujatan. Jadi salib menurut para imam adalah penghujatan. Karena kita tahu ketika Tuhan Yesus dalam majelis agama, dia ditanyai, siapakah engkau? Pak, ada musik Pak, tolong Pak, agak dimute Pak. Saya terganggu, mohon maaf ya. Kita melihat bahwasanya ada, dia ditanyain, siapakah engkau? Apa kata Tuhan Yesus? Engkau akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan. Maka mereka sudah mengatakan, mereka mengambil kesimpulan, buat apa kita mencari saksi-saksi lagi? Dia sudah menyatakannya. Dia ini bukan Mesias, tapi dia ingin menyamakan diri dengan Allah. Ini bukan Mesias. Orang Yahudi berpikir Yesus bukan Mesias. Ini tunggu-tunggu. Tapi dia berani sekali menyamakan diri dengan Daniel 7. Oke, itulah sudut pandang dari para imam. Itu merupakan salib itu adalah bentuk penghujatan. Itu buah-buah dari tindakan mereka. Mari kita lihat cara berpikir Judas. Sama, dia bukan sepenuhnya dikontrol oleh iblis. Sama seperti Petrus, dia seutuhnya tidak dikontrol oleh iblis. Dari buah-buahnya lah. Buahnya Petrus ketika dia, dia salah. Tetapi dari buahnya ketika salah, dia bertobat. Itu Petrus. Tetapi Judas ketika dia melakukan yang jahat, pengkhianatan, dia memberikan tahu lokasi Taman Getsemani, itu bagi Tuhan Yesus adalah suatu bentuk pengkhianatan. Seandainya Judas bertobat, maka hal itu tidak terjadi kepada dia. Dia buahnya setelah buah yang buruk dilakukan, pengkhianatan, tetapi dia tidak bertobat. Paham ya? Jadi, di dalam hal ini, kita melihat apakah iblis berperan? Iblis berperan itu buah-buah tindakan mereka. Buah-buah dari perbuatan dari imam, Herodes, dan Judas, itu buah-buah yang tidak baik. Itu buah-buah yang tidak baik. Buah-buah yang tidak baik ini berasal dari mana? Apakah sama seperti orang di Gerasa yang kerasukan setan yang sepenuhnya dikontrol oleh iblis? Tentu tidak. Aku masih tetap berdiri. Allah menghakimi sesuai dengan perbuatan manusia. Tidak diintervensi ataupun ditekan oleh apapun. Aku meyakini itu. Paham ya? Jadi yang kita perdebatkan adalah sudut pandang sebenarnya. Dan kalau dikatakan, apakah iblis di sini berperan dalam penyaliban? Iblis yang mana ini? Iblis dari sudut pandang Romawi, para imam, Judas, yang mana ini? Karena menurut mereka adalah benar. Tetapi dari buahnya ketidakbenaran, kita tahu itu. Dan kita tahu, dia tidak kesurupan. Berbeda dengan orang Gerasa. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengasihi orang yang kesurupan di Gerasa. Tetapi bagi Herodes, kita tahu, Pilatus, ditampar malaikat. Kita tahu itu. Paham ya? Jadi, saya berdiri, penyaliban itu sepenuhnya karya Allah. Mari kita lihat nubuatannya. Ketika Abraham
Tuh, saya tepuk tangan dulu. Saya tepuk tangan dan saya puas. Iya. Iya, Silakan, iya. silakan. Ini hanya masalah sudut pandang ya. Ketika Abraham ingin mengorbankan anaknya Ishak, apa kata Ishak? Ayahku, mana korbannya? Semua sudah tersedia, kayu bakarnya. Lalu Abraham mengatakan, Jehovah Jireh, Allah akan menyediakan. Allah akan menyediakan. Dan kita tahu Ishak bukan dikorbankan, tetapi kita lihat ada domba yang jantan yang tanduknya tertambat di semak. Siapa yang menyediakan? Apakah iblis? Bukan. Bapa yang menyediakan. Bapa yang menyediakan, bukan iblis. Di mana lokasinya? Di Gunung Moria, benar Pak Bomom ya? Di Gunung Moria ya? Iya ya. Yang mana? Yang apa? Oh, yang itu kejadian. Ishak, Gunung Moria. Ya, Gunung Moria. Dan tempat yang sama adalah Bukit Golgata. Tempat Yesus dikorbankan di atas kayu salib. Ini bentuk dari tipologi yang sama. Iblis tidak berkenan atau tidak ada ambil bagian dalam salib itu. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, bukan iblis yang menyediakan. Mari kita lihat ketika bangsa Israel ingin mensucikan diri mereka, mereka membawa korban penghapus salah kepada imam. Mari kita belajar Bapak-bapak Ibu yang terkasih. Yang Bapak lihat bukan hati manusianya. Yang Bapak lihat, lu ngomong dulu, permisi, minta maaf. Lu ngomong dulu, gua ke kamar mandi, ya? Lu ngomong dulu. silakan, oke? silakan Pak. Oke. Oke ya. Mari kita lihat ketika bangsa Israel ingin membersihkan dirinya, mereka membawa korban penghapus salah. Lalu Bapa tidak melihat hati manusia. Apa yang ingin dilihat dari manusia itu? Semua salah. Yang Bapak lihat adalah korbannya. Kalau korbannya ada kutunya, ada kurus katakanlah, ada kudis, Bapak tidak berkenan. Tetapi kalau tambun sehat, Bapak berkenan. Maka perkenaannya bukanlah di hati manusia itu, tetapi perkenaannya adalah di dombanya. Ini tipologi. Dan bangsa Israel ketika tangannya ditaruh ke atas binatang itu, dosanya masuk kepada binatang itu. Dan binatang itu menjadi najis, kita tahu itu, lalu disembelih. Pembakarannya di dua tempat, satu di bait Allah, satu di luar misbah Allah. Artinya, beginilah nasibmu, beginilah keadaanmu kalau kamu ada dosanya. Dan kita sekarang memiliki anak domba yang tidak bercacat celah, yang Allah sediakan bagi kita, bukan iblis sediakan. Semua telah terjadi karena dahulu adalah bayang-bayang. Wujudnya ialah Kristus. Kedatangan Kristus memang harus mati. Nanti kita belajar lagi. Lalu Bapak Ibu, kalau kita perhatikan pandangan-pandangan dari para imam, Yudas dan pandangan para imam Yudas Herodes itu adalah pandangan yang menurut mereka adalah baik. Tapi buah-buahnya yang kita sekarang pembaca sekarang nih, itu tidak baik buah-buah mereka. Dan mereka sepenuhnya tidak terkontrol oleh iblis. Enggak dikontrol oleh iblis. Tidak. Jangan salah di sini. Maka Bapak akan menghakimi Herodes sesuai dengan free will-nya. Bapak akan menghakimi, Yesus akan menghakimi semua yang ada di situ sesuai dengan free will-nya. Tidak ada intervensi dari Bapak ataupun dari iblis. Amin. Allah itu adil. Pak Pendeta, ini intinya apa nih Pak Pendeta? Ya, panjang lebar saya jawabnya.
Iya, maksudnya supaya orang-orang yang di bawah nih paham. Orang di bawah itu mau buat apa? Pada komen. Bapak tumbuhkan dulu rambutnya, Pak. Mohon maaf, sanda saya. Iya, apa bukan, tapi ini jelasnya yang di bawah kenapa ketawa semua. Sehingga kan pada Saya sudah mengatakan tadi dari awal bahwasanya seutuhnya itu karya salib adalah karya Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Ini rencana Allah. Berarti udah jelas ya, itu salib itu karya Allah kan? Ya, dan Judas dan para imam dan para Herod dan Herodes, mereka itu memang iblis masuk kepada hatinya. Kenapa? Dari buah-buahnya. Tetapi ingat, ketika mereka ada iblis di hati mereka, mereka bukan kerasukan setan seperti orang digerasa. Bedakan mana yang kerasukan setan yang dikontrol oleh iblis. Bedakan mana orang yang dari buah-buahnya kita lihat buah-buah ketidakbaikan. Tapi berarti Bapak udah kan tadi kan saya sudah beritahu. Sebenarnya kan muter sebenarnya, padahal rangkaian daripada semuanya itu sebenarnya bisa disimpul kan Bapak yang merencanakan, ya kan, keselamatan di atas kayu salib, ya kan? Nah, Bapak yang merencanakan keselamatan di atas kayu salib, ya kan? Karena manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi rencana iblis mau menggagalkan rencana keselamatan itu yang ada dalam kayu salib. Sebenarnya intinya itu. Jadi kita muter sana, muter sini, siapapun yang bicara, intinya itu. Ya kan? Itu yang saya bilang. Apapun yang kita ngomong yang ada di sini, akhirnya orang lain menilai bahwa yang kita ini sebagai ahli Taurat. Jadi ya sebenarnya yang ada di sini nih. Kita tepuk tangan dulu untuk anak-anak Tuhan yang mengakui bahwa salib tidak ada turut campur tangan iblis. Haleluya. Oke, ya. Jadi saya tidak mau orang putar-putar. Ya. Saya tidak mau tuh perang-perang ayat. Langsung saja. Iblis, ini begitu kata. Betul sih ya? Begitu aja ya. Ya, jadi saya menegaskan sedikit lagi, Pak. Sebentar, Pak Tobias ya. Karena di sini harus dimatangkan dulu. Ini aku berkali-kali. Kenapa harus berkali-kali? Supaya kita bisa memaknai. Aku ulangi teman-temannya yang masih ketinggalan, yang baru bergabung, saya ulangin. Sederhana saja. Ada Judas, ada Herodes, ada para imam, ada murid-murid. Herodes melihat salib itu adalah bentuk keadilannya. Oke, bentuk keadilannya menurut dia, bukan menurut Bapak, menurut dia. Menurut para imam, salib itu adalah suatu penghujatan. Menurut para imam, salib itu adalah penghujatan. Menurut imam, dan lihatlah, menurut para murid-murid, salib itu adalah kengerian. Mereka semua bubar barisan. Sebentar deh, saya potong kah? Ada namanya Jackson kah dari Katolik? Dari Katolik, tolong dari abang-abang dari Katolik. Tadi dari Ortodok saya udah putar videonya apa? Dari videonya Bang Rom apa Pastor Rom apa ini ya? Romo ya. Romo, jadi saya udah putar. Sekarang Michael Jackson. Nama Jackson ada? Nama Jackson di bawah? Atau RK naik? Teman-teman dari Katolik, karena ini sangat hal penting, jadi Romo Biantoro tadi Ortodoks sudah clear ya, betul ya? Si Pijari kau dengar sendiri ya, betul nggak? Romo Biantoro, betul nggak? Maaf, sudah Pak, clear ya? Saya tidak mau membawa. Nggak, maksudnya saya sama pendapat, mewakili Ortodoks toh, saya sama. Saya cuma intinya aja itu. Ada Katolik kah yang namanya Jackson de Porres? Tolong minta naik Jackson de Porres. Kalau Protestan ya coba sudah ada tadi ya Jackson de Porres. Kalau ada Protestan pendeta silakan naik. Sebentar, nama Jackson sama ya.
Sebentar ya. Oke, selamat pagi QQ. Ya, salve, selamat pagi Pak Bombo dan teman-teman. Salve. Silakan, Pak. Silakan. Iya, saya setuju ya dengan penjelasan Bro Cepe ya. Karena dari apa namanya penjelasan tadi itu walaupun panjang tapi nangkep intinya. Memang rencana Allah itu dalam rencana penyaliban itu bukanlah rencana iblis tapi melainkan rencana Allah. Karena kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya akan selamat, gitu kan. Nah, kita juga Katolik sangat setuju dengan itu. Tadi juga Romo Biantoro juga menjelaskan tentang penyaliban itu, dan itu kami setuju orang Katolik juga. Karena kenapa? Bro CP juga udah menjelaskan tentang Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Apakah itu rencana iblis secara logika? Tidak, itu tentunya rencana Allah. Walaupun anaknya Abraham tidak jadi dia sembelih, tapi Tuhan menggantikan apa? Menggantikan persembahan atau korban domba atau yang disediakan Allah, dan itu sudah disediakan oleh Allah sendiri. Dan itu sangat masuk akal menurut saya ya, bukan menurut saya tapi itu menurut kita semua juga. Itu sangat masuk akal bahwasanya persembahan atau pengorbanan itu Allah yang merencanakan, bukan iblis. Itu sudah sangat jelas itu. Saya setuju dengan Bro CP itu. Gitu sih Pak Bom. Soalnya saya juga dari roomnya Romo Cafe membahas tentang ini. Romo Cafe juga mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan penyaliban adalah rencana iblis itu tidak sesuai dengan kitab suci. Gitu. Karena Romo Cafe juga sendiri sangat mendukung bahwasanya rencana penyaliban itu dari Allah Bapa itu sendiri. Itu sangat ditekan keras sama Romo Cafe. Jangan sekali-sekali mengatakan bahwasanya penyaliban itu rencana iblis. Karena percuma dong kita itu ditebus kalau itu rencana iblis, berarti iblis berjasa dong atas penebusan kita. Nah gitu Pak Bom. Oke. Saya yang di bawah dulu, sebentar ya. Ada teman dari Katolik yang mau naik lagi dulu, atau Ortodok, atau mungkin dari Protestan, mungkin pendeta kah? Ayo bisa naik, yang sekolah teologi ya, silakan. Saya intinya, saya nggak usah ribut-ribut. Saya sudah jelaskan dari awal tuh ayat Alkitab, ya. Jadi saya intinya, saya sudah jelaskan dari kemarin sampai tadi. Kalian tafsir ayatnya sendiri. Saya sudah kasih letter lead, tapi kalian tidak mau ikuti. Kalian tafsir lagi. Terus saya tanya masalah tadi, kalian tidak jawab, bantah saya dengan ayat Alkitab, ya, seperti kita sesuai kitab suci ya, QQ ya. Kalian ikuti saya dari tadi kan? Tidak ada di sini yang hebat, tapi saya dari tadi berbicara firman Tuhan. Mau terima tidak terima terserah kalian. Yang penting saya sudah tunjukkan data, ya, saya tunjukkan data dari tadi. Kalian jawab saya, ya sudah apa adanya, ya sudah. Saya nggak mau ribut sama kalian. Masing-masing saja cari jiwa. Tapi bagi saya ini adalah sangat fatal kalau Anda mengatakan karya iblis. Minta maaf ya. Kalau Anda mengatakan bahwa ini karya iblis, saya berbeda dengan kalian. Bentar ya. Saya kasih naik dulu ya. Bom. Ya bang. Ini saya mau tidur, tapi sebelum tidur nih saya mesti kasih ada kata-kata khusus untuk apa? Untuk ya para pendengar di sini kan, karena di dalam apa ilmu politik itu, dan kita bicara ini saya bawa ke dalam ilmu politik, ya kan? Karakteristik itu penyampaian lemah lembut, ya kan? Nah itu kan kita harus tahu bahwa apa yang kita bicara ini di satu pandang misalnya Alkitabiah misalnya dengan apa prinsip-prinsip dasar yang kita harus tahu itu loh, ya kan? Karena yang Tuhan mau tuh ya kita harus lemah lembut, cepat mendengar,
ya kan, lambat berbicara dan marah, seperti yang diajarkan, ya kan, dalam Yakobus 1 ayat 19. Kita harus menahan diri untuk tidak cepat membantah atau marah saat menerima firman Tuhan, tetapi justru mendengarkan dengan hati yang terbuka. Itu dalam ilmu politik seperti itu. Karena kita kalau berbicara tentang dinamika, misalnya retorika tentang firman Tuhan, itu berbeda dengan retorika yang ada di dalam politik. Nah, saya sampaikan ini di dalam hal-hal kita berdiskusi, yaitu harus ada dua cara, ya, tulus dan menuduhkan. Di saat kita tulus dan menuduhkan, ya disitulah firman Tuhan pasti akan kita genapi. Karena dari yang seberang pasti akan menilai kita bahwa apa yang kita bicara ini itu menjadi senjata bagi mereka. Untuk apa? Ya, pertama, ya kan, seperti apa? Seperti iblis, seperti setan. Itu. Dan yang kedua, ya kan, kita mencerminkan kekuatan rohani. Nah, kalau kita mencerminkan kekuatan rohani, ya kita pasti akan lemah lembut, karena disitulah adalah buah-buah roh, ya kan, di situ. Itu ada di Galatia. Pak Tobias ini kemana-mana, lari nggak sesuai topik. Bukan. Beliau bukan apologet, bukan. Lain. Sudah, elang. Beliau bukan apologet. Beliau tamu. Saya punya tamu. Bentar ya. Udah, lanjut abang. Ya. Saya punya langsung. Kalau bapak nggak paham mengenai karakteristik ya penyampaian tentang lemah lembut, itu bapak harus tahu itu. Itu di dalam ilmu Tentang pengajaran yang salah. Sebentar. Ini berbicara mengenai Ya, diskusi. sebentar. Elang, sabar minta maaf ya. Ya. Ini saya punya tamu yang saya hormati, oke? Beliau salah satu pendukung. Ya. Beliau dari gereja karismatik, gereja kami ya. Nah, Oke. kalau di dalam diskusi itu ya kita harus punya karakter. Nah, karakter penyampaian itu kan harus lemah lembut, harus menerima. Tetapi yang salah ya kita harus kritisi. Tetapi kalau yang benar ya kita harus ikut. Itu cara berdiskusi. Saya orang politik, saya bukan orang yang tahu agama, tetapi saya tahu bagaimana berdiskusi yang baik. Tetapi kalau yang ada di sini, kalian berbicara, tetapi tidak mau menerima, kalian sama aja dengan orang Farisi, sama, nggak ada beda. Kenapa saya bilang nggak ada beda dengan orang Farisi? Karena membantah, akhirnya apa? Nggak ada satu tujuan, satu arah. Satu arah itu dengan tujuan itu apa? Untuk mereka yang ada di luar itu melihat. Lah bagaimana mereka mau melihat kita kalau buah-buah kita nggak ada di situ lemah lembut? Apa mereka mau ikut kita? Omong kosong Pak. Bapak boleh bicara di sini, Bapak boleh pintar. Tetapi kalau untuk misi, Bapak keluar dengan saya, Bapak jauh. Saya sudah 8 negara Pak. Pak Bomo, bentar dulu, saya luruskan dulu Pak Bomo. Iya, bukan. Jadi kalau Bapak mau bicara tentang misi, saya bukan orang, tapi saya orang misi Pak. Pak Elang, minta maaf saudaraku ya. Ini saya punya room. Pak Tobias ini termasuk saya punya yang saya hormati dari gereja kami ya. Biarkan beliau bicara saja dulu. Ya. Jadi sebelumnya Pak Tobias, Pak Bobo minta maaf ya, dan semua ada Kiamat dan semua para apologet Elia Marion. Kita coba di sini diskusi, boleh kepala panas tuh, tapi hati jangan panas ya. Biarkan saja netizen yang menilai, tidak ada yang hebat, tidak ada. Kita cuma diskusi, cuma saya mau minta kepastian saja. Biarlah netizen yang menilai ya. Kita di sini saling memaafkan ya. Saya dari tadi dulu ya, cuma Pak Umum ya. Oke, Siti. Oke. Tuhan berkati Pak ya. Shalom Oke. teman-teman. Shalom. Jadi begitu ya. Jadi saya cuma mau sampaikan bahwa di sini bukan tidak ada kalah menang. Intinya kita sini cuma jalan luruskan saja. Yang penting saya sudah bilang, saya sudah sama dengan Romo. Dari kemarin saya sudah jelaskan. Tidak usah kalian membawain dalam perdebatan. Intinya itu saja. Ya, intinya itu saja. Saya di sini kan dengan Edis TV, bukan dengan kalian, oke? Karena Edis TV yang mengatakan, bukan kalian yang mengatakan, oke? Saya sudah ampuni dia. Dia mengatakan saya goblok, bodoh, sesat, ya? Itu dia mengatakan saya. Bukan saya urusan dengan kalian, oke? Jadi kalau saya mau berdebat di Edis TV, bukan kalian, oke? Itu saja, oke? Karena saya dibilang itu enggak bang, dia bilang saya bodoh.
sesat, goblok, ya, perlu diajar, tidak punya ilmu, tidak punya level, betul nggak bang? Nah, itu Jadi yang saya minta bilang, maaf ya, untuk teman-teman semua, Kiamat, Elia Marion, kalian kalau tidak cocok dengan saya tidak ada masalah dengan kalian. Ya, saya minta maaf sama kalian ya, kalian tidak apa sama saya tidak itu. Cuma saya mempertahankan apa saya punya argumen. Kalian boleh berargumen kalian, silakan. Biar Tuhan Yesus yang menilai, oke? Saya intinya begitu, oke? Pak Tobias bukan donatur saya, bukan. Beliau adalah satu aliran dengan saya, oke? Dan dia sudah janji bahwa saya akan ke gereja ke Jakarta. Beliau sudah undang saya, oke? Saya satu aliran dengan beliau, ya. Nah, jadi maksudnya di sini Pak Bob, bukan mendukung, bukan. Ya, jadi jangan kalian bilang, ya. Jadi saya ini minta maaf. Maksudnya saya tuh, kenapa kan kita kan mau berdiskusi, tetapi kan banyak pendapat-pendapat yang memang bertentangan. Tetapi kita harus menerima itu orang yang berdiskusi dengan baik. Tetapi kalau di saat dia berdiskusi memang pendapatnya dia memang nggak benar, ya sudah kita diam, tapi kita ngambil kritisi dia, tetapi kita ambil. Tetapi kalau yang benar ya kita terima. Maksudnya seperti itu supaya jangan sampai ada yang di seberang lihat itu menjadi senjata mereka. Lah bagaimana kita menjadi contoh, kita menjadi teladan bagi mereka yang melihat kita. Menjadi senjata mereka. Bagaimana kita menjadi contoh, tetapi kalau kita memberikan edukasi yang baik satu sama lain, cara diskusinya yang benar ya enak, akhirnya kan enak. Tetapi kalau kita nggak mau dengar ya pasti nggak bakalan selesai, sampai pagi pun nggak bakalan selesai. Nah itu maksud saya seperti itu. Jadi saya minta maaf sekali lagi ya kan, karena saya nggak ada dukung Edis, nggak ada dukung semua, nggak ada. Siapa yang baik itulah saya ngambil, firman yang baik saya ambil untuk menjadi menjadi pengetahuan bagi saya, supaya nanti di saat orang lain nanya saya bisa menjawab semua kok, bukan hanya saya ikut semua ya kan. Tapi yang baik saya terima, tetapi kalau yang nggak baik saya nggak terima, karena saya tahu bahwa apa yang Tuhan mau ya seperti karakter Tuhan Yesus. Jadi kalau kita pintar, kita semua, tapi kalau kelakuan kita nggak mau mendengar, padahal ada boroh yang Tuhan mau kasih baru kita nggak mau dengar, ya itu sama aja kita sampah. Kita ini sebenarnya sampah, kotoran. Bagaimana Tuhan mau lihat kita kalau kita ribut satu sama lain? Nangis dia, ketawa dia. Oh ini anak-anak aku nih yang berdebat seperti ini. Oh ini anak-anak aku yang seperti ini. Bukan hal seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Jadi saya minta maaf sekali lagi ya kalau ada kata-kata yang salah. Tapi ya itulah karakter saya seperti itu, supaya kita membawa damai. Itu dari saya seperti itu. Oke. Jadi minta maaf teman-teman, ini bukan debat, karena ini kita menjawab framing toh. Jadi kita harus punya satu kesatuan tujuan kita. Kalau kalian mungkin berbeda dengan saya, is okay lah. Dan semua teman-teman, saya di sini bukan membela saya karena saya pintar, tidak. Saya punya komitmen prinsip bahwa saya diselamatkan karena karya penyaliban, oke? Karena Yesus mati atas kayu salib itu, jadi saya tetap berpedoman situ. Dan saya untuk tidak berani diskusi, dan kau sudah mengatakan saya bla 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 bla. Saya jujur sebagai hamba Tuhan, saya minta maaf sama kalian semua ya. Gara-gara saya, tapi saya ini untuk pelajaran. Bukan untuk saya saja, tapi untuk kalian semua. Kalau kalian tidak terima, tidak apa-apa. Kalian mau marah saya, tidak apa-apa. Jadi saya sebagai hamba Tuhan, saya cuma sampaikan ya. Di sini kalian mau marah, terserah. Saya pada intinya, saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Karena saya tidak mau dikatakan orang Kristen otak begini. Yang kedua, saya tidak mau dibilang bodoh. Dan saya di mana? Saya pengecut, saya mencari viewer. Ini buktinya semua dari saya ya. Saya sumber, karena kalau Anda punya pemahaman sendiri mengatakan demikian, jangan bawa nama orang Kristen. Karena kalau Anda sendiri ya sudahlah. Contoh, Elia punya pandangan, ya kok Anda sendiri. Jangan membawa semua, kan saya beda toh. Beda, ya. Jadi saya tidak pernah cari musuh. Kalau Ibu Sofia tuh ada masalah dengan saya minta maaf. Dan semua apologet Kristen. Oke?
Saya cuma satu saja. Kalau kalian tidak setuju dengan saya di YouTube terserah. Saya nggak butuh itu juga. Oke? Kalau kalian bilang Bom, saya nggak butuh kau di YouTube. Sudah, langsung padam, saya punya YouTube, saya padam. Biar saya layani di gereja saja, ya. Karena saya orangnya, urusan saya dengan Tuhan, bukan dengan kalian. Oke? Saya di sini begini karena saya tidak mau iman kekristenan saya sudah dicap bahwa keselamatan ada iblis yang bertangan. Saya punya prinsip berbeda dengan kalian. Jadi jangan kalian marah saya. Saya punya prinsip, saya punya prinsip. Kalian punya prinsip, kalian punya prinsip. Saya di sini mengajar saya bukan sok-sok pintar. Kalau memang kalian mau debat dengan saya, open kamera, silakan lawan saya. Itu ya. Tapi saya sudah anggap sudahlah. Untuk apa kita ribut masalah iman, sedangkan kita punya tujuan satu. Ya toh? Pak Bomo menanam, kalian menyiram, Tuhan Yesus yang memberikan pertumbuhan. Begitu ya. Jadi jangan ada bahasa, kau punya bahasa Edis, kau tinggal tertawa-tertawa terus di bawah, ya. Kau tinggal tertawa-tertawa saja di bawah, ya. Kemudian kau mengatakan saya pengecut, itu terserah you. Saya nggak ada masalah. Kau mau marah sama saya, terserah Anda. Bagi saya, kita semua satu anak Tuhan Yesus Kristus. Oke? Oke, silakan yang lain mau sampaikan, silakan. Jin Pak Bom, Salom. Iya, sangat ini ya, sangat miris sekali ya. Banyak apologet yang bernarasi menurut saya tidak alkitabiah walaupun dicocokmologi. Karya penyaliban Tuhan Yesus ini sudah dinubuatkan sejak ribuan tahun. Ya, sudah dinubuatkan sejak ribuan tahun. Kok malah di ujung dikatakan karya iblis? Itu kan sesuatu yang aneh, Pak Bom. Ini sudah dinubuatkan sejak ribuan tahun. Bahkan hari-hari terakhir sebelum penyaliban itu, Yesus sudah tahu dia akan disalibkan. Ketika semalam-malaman dia berdoa, bolak-balik tadi dijelaskan sama Pak Bang CP, semalam-malaman dia berdoa memohon supaya dia dibebaskan dari cawan ini. Masa sebodoh itu Tuhan Yesus mau berdoa sampai sebegitu khusyuknya hanya karena rancangan iblis? Ini kan sesuatu yang sangat miris dan sangat miris narasi-narasi apologet. Ini merusak iman orang-orang Kristen zaman now gitu. Jadi menurut saya tidak ada itu rancangan iblis. Tadi sangat jelas disampaikan Bang CP. Justru di sana memang hak kebebasan prerogatif para imam-imam besar itu dan juga Yudas. Ya mungkin begitu Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman Kristen, karena ini banyak teman-teman dari Islam banyak yang menyamar. Ini saya nggak bukan angkat orang Islam dulu ya, kita Kristen dulu ya, internet dulu ya. Oke, silakan yang teman Kristen mau naik, silakan minta up. Salve. Ya. Salve Pak. Yo. Ya, silakan Pak. Ya. Malam semuanya. Di sini saya mau menyampaikan kalau karya penyaliban itu semua itu dari awal sudah rencana Tuhan, sudah rencana Allah. Iblis itu hanya sebagai pelengkap. Ini sebenarnya ini Pak Bom, masalah ini sudah lama ini kami bicarakan dulu waktu tahun 97 kami sudah pernah membahas ini di seminari. Iblis itu tidak berpengaruh di sini. Penyaliban itu hanya sebagai konsekuensi dari Yesus yang berkata bahwa aku adalah anak Allah. Bukan karya iblis. Supaya teman-teman juga ya, yang kalian yang live ya. Besok salib itu yang live sama saya, kalian yang live ini ya, di live-nya siapa namanya ini, Joylin ya. boleh lagi besok salib itu buang di rumah ya. Boleh malam ini nih ya. Saya bicara sebentar. Ya silakan. Ya salib buang aja. Kalau bagi saya salib itu sakral bagi saya ya. Untuk saya mau berkomentar tadi ke kiamat tadi Pak Bom. Dia kan tadi bawa dari santo ini kita di Katolik ini kan
berbicara secara tradisi ya. Nah, di mana tradisi itu kita ada jalan salib gitu di Katolik. Nah, di saat dia berbicara karya penyaliban adalah karya iblis, ngapain kita adain jalan salib? Itu secara logika aja loh. Iya, setuju itu Bang Gama. Iya, makanya tadi si Kiamat itu saya pengen naik dari tadi kan gitu Pak Bung. Dia kok terlalu berani dia membawakan itu. Katolik ini kan jelas kita berbicara tradisi gitu. Ya, terima kasih Pak Bung. Iya, saya lihat anak-anak muda sekarang nih mau diskusi tapi begitu sampai itu udah biar saja sudah. Itu sebagai Tuhan tuh biar sudah tuh. Biar buat saya. Tidak, Ya, Pak Bom, bagi- itu tidak boleh Pak Bom, karena ini sangat berpengaruh besar dengan kekristenan. Bagi saya biar saja nanti netizen yang menilai. Anak-anak Tuhan kan, saya tahu abang-abang saya dari Katolik. Dan jujur, firman Tuhan katakan, tanyakanlah pengajaran itu kepada imam. Jadi kalian apologet, kalian bukan imam. Imam itu hanya ada di Katolik ya. Oke, imam hanya ada di Katolik. Itu Hagai 2 ayat yang ke-11 atau 12 dalam buku Alkitab. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 24, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Biar kalian belajar manapun, kalian harus hormati otoritas dari gereja. Tidak ada gereja Katolik atau gereja pengajaran Protestan mengatakan bahwa pendeta-pendeta bilang penyaliban itu adalah karya iblis. Nggak ada sedikit pun. Oke? Saya cuma sampaikan sama kalian. Saya bukan dibela, enggak. Karena pemahaman saya secara pribadi, secara biblika, dari tadi kalian nonton kan? Saya berbicara dari ayat Alkitab turun terus biblika dari tadi. Tapi kalian cuma bantah dengan begini-begini. Ya sudah, itu kalian terserah. Saya nggak mau ribut sama kalian. Sekali lagi saya minta maaf ya, karena saya sudah difitnah di gini. Tapi sudahlah, yang sumber ini tidak mau datang, saya tunggu dia sudah 2 hari. Besok saya sudah tidak bahas lagi ini. Oke? Cuma ingat, ini sangat sakral bagi orang Kristen. Penyaliban adalah sangat sakral bagi kita orang Kristen. Anda yang setuju bahwa karya penyaliban itu adalah urusan, ada iblis campur tangan, berarti kalian sama dengan orang di seberang. Saya tidak mau itu. Saya tetap berpedoman. Ya, silakan. Sama gini Pak, tadi Ki Ahmad juga mengatakan itu ya, saya udah simak dari awal sih sebenarnya. Nah, kalau misalkan iblis merencanakan penyaliban itu, ini konsekuensi logis ya. Berarti iblis sendiri merencanakan dia kalah gitu kan. Justru iblis itu tidak ingin dia kalah, makanya dia tidak mau Yesus itu disalibkan. Itu harusnya logika yang masuk akal. Kalau iblis yang merencanakan, berarti dia sendiri yang menjerat dirinya untuk kalah. Karena proses penyaliban itu adalah lambang bagi kita untuk kemenangan gitu. Yesus sendiri yang memenangkan itu salib. Karena keselamatan itu kan berasal dari salib itu sendiri. Nah, nggak mungkin dong kemenangan itu dibentuk oleh iblis itu sendiri. Kan lucu jadinya. Masa ya iblis mau kalah? Kan itu lucunya. Tapi rencana Allah itu untuk menyalibkan anaknya yang tunggal, untuk berhasil disalibkan gitu, untuk penebusan dosa. Itu harusnya logikanya seperti itu. Kalau dia mengatakan iblis yang merencanakan itu, berarti iblis sendiri yang tolol. Yang bodoh gitu kan. Awas kena Ben, aduh sudah dekat Ben. Ya kita harus tegas seperti itu loh. Kita nggak boleh abu-abu gitu loh teman-teman. Kita pakai akal aja, pakai logika gitu. Oke. Silakan, ini siapa ya? Yang belum ngomong sini siapa ya? Elkan? Venon? Ya, selamat malam Pak Bombong. Ya, malam. Silakan. Mohon maaf ya Pak Bombong ya. Sekali lagi saya mohon maaf sama Pak Bombong. Pak Bombong adalah laskar Kristen yang pertama ada termasuk Edis TV, Bang Oki, RK. Sebenarnya saya merasa gimana ya, melihat polemik seperti ini saya sangat resah gitu. Mestinya kalian sebagai garda pertama terdepan, kalian mesti saling melengkapi. Itu aja. Saya mohon sekali lagi, saya mohon maaf sama teman-teman semuanya. Kita
kita sekarang lagi ditertawain oleh RT 6. Mestinya kita semua sadar. Kalian Pak Bongbong, RK, Oki, Yuli, dan aboget semuanya mestinya saling mendukung. Mungkin Pak Bongbong ngerti lah ya maksud saya ya. Terima kasih Pak Bongbong. Ya. Jadi kamu-kamu yang marah sama saya, biarkan ya. Orang nanti menilai saja ya. Jadi jangan, kalau diskusi dengan Pak Bongbong itu terus mutar-mutar, to the point saja ya. Ada yang bilang Pak Bongbong tadi putar videonya Romo pelintir-pelintir. Enggak kok. Tadi Pak Tobias dan teman-teman sudah jelas ya. Pak Romo Biantoro mengatakan sudah jelas ya. Betul nggak? Iya, Saya nggak potong-potong kan? Itu jelas banget itu tadi. Jelas banget kan? Iya. Nah masa mereka bilang saya potong-potong? Enggak kok. Saya mau yang komitmen saja begitu, nggak usah mutar-mutar balik-balik. Setuju nggak? Oke, kalau nggak setuju ya kita diskusi. Jangan bilang oh itu begini demikian loh. Kentara sekali Roma mengatakan demikian kok. Sama Pak Bongbong, seperti kita di Katolik kan ada tradisi jalan salib. Kalau memang itu karyanya iblis, ngapain kita jalan salib kan? Itu sesuatu yang sangat simpel sebenarnya.